Minggu lalu kita udah kedatangan tamu Mas Teguh ya ke Wild Typing. Dia kemarin membahas tentang di balik penulisan horornya. Nah kali ini Mas Teguh ketagihan nih. Ketagihan podcast dengan post ketan. Kali ini Mas Teguh ingin bercerita tentang pengalaman horornya di rumah dan di beberapa tempat. Nah, tapi kita panggil dulu nih Mas Teguh. Halo Mas Teguh. Halo Mas. Halo. Waduh, Sehat Mas? iya alhamdulillah ini udah di UKM lagi ya. Oh iya, udah settingannya. Oh, ya, biasa lah itu. Ini mau cerita horor gitu malah ketawa-ketawa. Iya, nggak apa-apa. Biar nanti fluktuatif. Jadi ini Mas, kan Mas Teguh ini kan penulis horor dan pastinya punya pengalaman horor juga dong. Pasti dong, bukan nggak mungkin pengalamannya komedi dong. Iya, siapa tahu temenan sama Komeng. Ya kan nggak tahu jadi gitu kan. Spontan. Gitu kan. Ternyata satu frekuensi. Wah, kacau. Ya. Ini Mas, mau cerita tentang apa nih Mas? Di awal datang ke rumah kali ya. Jadi sebelumnya tuh aku di luar kota Mas, kerja lah gitu, pindah-pindah per proyekan. Akhirnya di 2017 tuh aku sampailah pulang lah, intinya pulang kampung lah, jadi di sini gitu, ke rumah ibu gitu. Dan di rumah ibu ini aku nempatin satu kamar bekas gudang warung lah dulunya tuh. Jadi kalau warung udah belanja kan banyak dus-dusnya tuh, dus kayu ini itu tuh dimasukin ke ruangan ini gitu. Oh iya, ngerti. Ini seru sih, soalnya warung, kamar dan rumah tuh ada cerita yang berkaitan dan belum sama sekali aku pernah tulis gitu. Oh, tapi bentar Mas, itu warung sama rumah tuh maksudnya jadi apa ya? Jadi dekat gitu. Jadi kan satu rumah, apa beda? berdempetan gitu. Oh, berdempetan. Jadi gudang, kamar, sama warung tuh satu tanah lah gitu. Baru rumah ibu di bawah gitu. Tujuanku tuh pas pengen balik ke sini tuh kan kalau di bawah ibu suka ada pengajian ini itu, takutnya nggak nyaman lah, akunya malu keluarnya ini itu gitu. Makanya ya udah mah aku di atas aja gitu, di rumah satu lagi gitu. Ya kan itu bekas gudang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah gitu. Dan ternyata mungkin caranya waktu itu tuh hanya spontan gitu, yang tadi ada UUI-nya kan ya. Tapi ternyata menyimpan satu benang merah yang sama gitu. Benang merah dulu kejadian sama warung, lewat pertanda akulah, oh ternyata dulu tuh kayak gini. Soalnya warung tuh udah bangkrut Mas. Posisi bangkrut, warung ibu tuh bangkrut dalam artian apa nih Mas? Tutup, benar-benar tutup. Barangnya benar-benar habis. Habis bukan karena laku ya, habis karena emang udah deh jangan dilanjutin daripada keluarga makin parah gitu, atau ada orang yang tiba-tiba sehat tapi jadi sakit gitu kan. Oh ya, aku ngerti. Ke situlah arahnya. Dan di kamar inilah semuanya tuh kejadian warung udah 2 tahun lewat, baru ketika aku pulang, oh ternyata dulu tuh gini, kejadiannya gini gitu. Lewat pertanda-pertanda gitu, akhirnya datanglah suatu kesimpulan yang nggak sengaja mungkin, atau memang harus lewat aku mungkin, anak pertamanya gitu, laki-laki lagi kan, biasanya anak pertama laki-laki tuh ada sesuatu ikatan batin yang kuat katanya dengan ibu gitu. Iya pasti Mas tuh. Terus itu sih itu. Nah, awal kepindahanku tuh ke gudang ini tuh dulunya sebelum jadi kamar ya, sebelum jadi ruang kerja kayak gini, bener-bener acak-acakan Mas. Berarti aku pergi tuh dari rumah 2012, sekitar 5 tahunan mungkin ya, 5 tahun lebih lah kosong ini si gudang tuh. Dan emang dulu juga ketika aku ada di rumah ini tuh emang udah jadi gudang, udah puluhan tahun, berarti 33 tahunan lah gudang ini tuh ada gitu.
Nah, ketika aku pulang tuh aku emang berniat untuk udah deh beres-beres gudang deh mau gimana pun juga gitu. Oh enak gitu gue. Deket sama warung yang kosong nanti bisa aku jadiin ini itu deh buat kerja aku gitu. Karena emang kerjanya ada WFH, ada ke kantor gitu. Iya. Di proses beres-beres tuh Mas, no problem, nggak ada apa-apa. Beresin kardus ini itu, kotoran-kotoran, debu ini itu, lembab aku cat ulang gitu kan. Tapi ketika waktu itu tuh sama aku nyewa orang gitu, bayar orang buat bantuin tuh, namanya Mbah Kida tuh. Mbah Kida tuh bilang, gue kenapa nggak di depan aja tuh, lebih enak katanya, lebih gede gitu tempatnya. Ah enggak bah, pengen di sini aja lah, santai walaupun ruangannya nggak gede, emang buat kerja aja kok, nanti tidur di depan gitu. Ya walaupun pada akhirnya aku tidur di sini juga gitu. Ruang kerja plus tidur biar enak lah, pegel tidur gitu. Nah, nggak ada Mas, nggak ada apapun 1 bulan pertama tuh. Malah di 3 minggu pertama tuh udah ada pertanda, tapi aku anggapnya itu kebetulan gitu. Jadi suatu malam tuh di akhir pekan sih, akhir pekan bulan terakhir, minggu terakhir tuh biasalah Mas, emang budayaku dulu tuh kalau makan tuh malam gitu ke warkop gitu kan. Ke Warmindo kayak gitu. Aku keluar rumah kan. Ngeluarin motor, aku nutup pintu kan. Tak tutup. Kebetulan adikku sama ibu lagi tidur di rumah ini. Aku keluar biasa jam 1-an lah, setengah 2 malam. Ke warkop makan. Tiba-tiba masuklah pesan ke handphone dari adikku. Dia bilang, "Ah, kalau ngetik tuh di kamar jangan terlalu berisik, apalagi kalau bawa temen-temen." Ya aku kan sendiri, belum ada teman-teman yang tahu bahwa aku udah di rumah. Dia bilang kalau ngetik tuh jangan terlalu berisik, apalagi bawa teman-teman. Ya udah deh, supaya mempersingkat dianya nggak takut gitu mau ke air kan, kamar mandi sama ruangan ini tuh dekat ruangan kerja aku tuh. Ya udah aku balas, iya nanti tak bilangin ke teman-teman AA gitu. Ya udah aku pulang, langsung pulang. Pulang, layar komputer pada saat itu pakai komputer tuh nggak aku matiin Mas, cuman aku diamin gitu. Dan posisinya memang lagi di Microsoft Word. Aku ingat terakhir ketikanku titik. Titik udah aku keluar. Pas masuk kamar, nggak kaget apa-apa, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Lah berisik apa? Orang nggak ada yang ngetik. Aku matiin rokok ke asbak, terus aku minum kopi, baru sadar. Ngeliat ke layar komputer, tek, bener dong ada ketikan acak. Ketikan acak kayak, iya ada ketikan X, W, X, Y, Z, gitu. Berarti yang didengar sama adikku bener dong. Kalau dia bilang kalau ngetik jangan berisik. Tapi ada di layar, cok. Ini yang aku langsung, anjing, tahu gini mending kasarnya, mending ditampakin deh daripada diginiin gitu. Lebih takut gitu Mas. Jadi itu beneran ada ketikannya. Ada Mas. Nggak aku save, nggak aku apa-apa tuh, aku langsung keluar aja dari kamar itu. Karena yang menurut aku takut banget, padahal aku udah mulai nulis-nulis cerita horor tuh pada saat itu. Cuman yang aku takut banget tuh, ini benar diketik berarti gitu kan. Karena ada, kalau keyboard mati kan diketik nggak muncul dong ke monitor. Ini ada ketikannya, W, D, R, F, E, T, H, ketikan acak gitu. Dan banyak, bukan satu jajar aja, berapa, 4-5. Makanya adikku denger. Kalau cuman 2 kali tak 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 tak, udah mungkin gitu gak bakal denger lah adikku. Ini banyak tak 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 gitu. Pantes adikku bilang kalau ngetik jangan berisik. Pada saat itu kan pakai keyboard ini Mas, mechanical keyboard kan suaranya kedengar gitu ya. Iya. Pasti lebih jelas lah daripada keyboard biasa gitu. Suara benar-benar suara berisik kayak gini nih. Ini ada kebetulan keyboardnya mekaniknya nih. Kayak berisik kayak gini. Ya, kayak gitu. Nah, itu kan pasti jelas banget gitu kan. Tapi ini Mas, untungnya itu dia nggak nurusin cerita. Untungnya, dan ceritanya
Jadi kacau kalau ketikanya gitu kan. Ya dia nggak sekolah berarti kan Iya. aku nggak bisa Iya, ngetik. kalau dia nulisin cerita tidak perlu lagi menulis cerita itu. Jadi Wah, itu kacau. enak banget. Yang ada aku berhenti mas jadi penulis, nggak jadi nulis aku. Misalkan gitu, yang dia ketikannya, udah ya jangan dilanjutin ceritanya, kebayang nggak Wah, mas? itu aku langsung ini sih. Itu fix Kacau. aku langsung delete akun. Lah aku bakal langsung, wah udah deh tinggalin ini nggak bener. Tapi setelah kejadian itu apa Mas? Apa yang Anda lakukan? Ya aku langsung keluar rumah, udah deh nongkrong aja, balik lagi ke warkop kebetulan kan memang ada temen gitu. Gue nginep ya di rumah. Lah besok gue kerja. Nggak apa-apa, ada Liga Champion kok malam ini kata aku gitu. Liga Champion tuh Kamis malam Jumat katanya. Ngapain nih Senin malam Selasa? Ada kok, pokoknya ada bola kata aku tuh. Enggak ada bola. Ada kata aku, udah nginep lah pokoknya. Ini aneh orang katanya. Dia nawarin mie lagi kan, ngopi lagi aja. Enggak yuk pulang yuk gitu. Aku pulang subuh ketemu ibu yang lebih kaget aku. Ibu juga sama ngedengar hal yang adik aku dengar. Oh. Kalau adikku sendiri yang ngedengar, no problem. Aku bisa Ya, anggap dia halu. ya. Kamu ngada-ngada deh, gini-gini. Mas enggak kok nggak ngetik ini. Ini ibuku ngomong subuh, beres ngambil wudhu, malam berisik, tawa-ketawa. Aku nginep mah di rumah temenku. Pengen aku jawab gitu. Berisik banget, Tapi berisik. sampai saat ini ibu udah tahu belum ya? Setelah yang warung ketahuan, siapa ininya, kenapa bisa bangkrut dan lain-lainnya, aku ceritain. Dan memang dari situ tuh awal pertandanya mas. Dari gudang ini. Jadi dulu tuh ada orang yang tanda kutip nggak suka lah sama apa ya, sama keluargaku lah, terutama usaha warung. Jadi warung tuh satu-satunya warung yang rame dihimpit sama 4 pesantren di sini. Oh. Otomatis kan buat jajan-jajan anak pesantren kayak gitu mas, rame lah intinya gitu. Cuman main hal-hal kayak gitu dan yang ditanam mereka tuh pertama di gudang ini. Mereka nyimpen tanah-tanah kuburan kayak gitu. Anjir. Itu tuh terakhir aku pulang di warung tuh masih ada apa ya, kayak yang rokok kayak gitu yang belum habis lah. Udah malam nih, nggak males ke warung, aku ambil ke dalam warung tuh. Udah nggak enak aja auranya, udah anjir kok kayak gini warung gitu. Anjir kok kayak gini. Kalau waktu itu pulang gitu sebelum tahun 2017 juga warung lagi rame-ramenya mah. Aku pulang tuh malam naik kereta turun karena rumah kebetulan deket banget sama stasiun. Ke rumah rokok habis, udah deh malam-malam nih pertama kali aku tahu. Aku masuk ke warung pengen rokok, ngambil dulu gitu. Besok lah tak kasih ke ibu uangnya gitu. Di depan warung, di depan etalase rokok tuh ada tumpukan beras mas, kan emang jual beras juga kan kayak gitu. Di tempat beras tuh anjing kok gak enak baunya kayak gini kata aku tuh. Aku hidupin lah lampu, strek, cacing dong. Di atas beras ada cacing. Cacing? Beneran cacing? Beneran cacing. Kalau kebetulan mungkin satu aja ya cacingnya atau dua, ini banyak anjir. Bener-bener banyak. Nah dari situlah aku mulai, wah ini bahaya, aku bersihin. Udah deh, kesalahan aku nggak ngegali lagi beras-berasnya, ternyata sampai dalam. Dan itu ketahuan pagi ketika ada yang mau beli beras. Hancur lah langsung di situ. Jadi kabar kurang baik lah gitu. Salah sih aku malam itu, harusnya aku gali dulu, masih ada nggak cacingnya gitu kan. Aku cuma nyingkirin yang bagian atasnya doang, aku pisahin ke plastik. Ternyata sampai bawah cacing, beneran cacing. Tapi itu maksudnya ada pemikiran ke arah sana nggak mas pada saat waktu itu? Langsung aku langsung dek, wah ini nggak bener nih. Ini bakal ada hal yang aneh nih di hari pertama tuh. Cuman karena aku balik lagi kan nggak lama, hari Minggu aku pulang lagi gitu kan, keluar kota lagi. Kabar-kabar lah sama adikku. Warung makin aneh. Warung yang nggak masuk akal mas. Orang kan maksudnya ya beli aja lah biasa gitu. Ini katanya pernah ada satu kejadian masuk ke warung,
kok bau bangke ya katanya gitu. Bau bangke seminggu katanya. Jadi orang-orang yang lewat tuh tutup hidung aja gitu, kayak yang ih bau gitu. Padahal kita ngejual sayur-sayuran, kita nggak jual daging gitu, nggak jual binatang yang mati lah kasarnya gitu. Enggak. Wah itu kacau sih minggu-minggu terakhir sebelum tutup tuh. Sampai ada orang yang ada orang yang tutup deh warung tuh bau katanya gitu. Ya kali. Ibu juga bapak nggak, ya babah nggak ini apa? Nggak mencium bau itu gitu. Ya akhirnya tutup deh di situ. Padahal barang-barangnya masih banyak, Mas. Aduh. Terus itu Kacau itu. akhirnya tutup Mas warungnya. Tutup, akhirnya tutup warungnya cuman setelah sama bapak di ikhtiaran lah gitu istilahnya tuh. Di ikhtiaran, di istihoroh dan lain-lain. Bapak pergi kemana gitu. Ya ternyata hukum alamnya kayak gitu kan, nggak mungkin orang jauh gitu. Oh, kata aku tuh. Barulah keluar tanda-tanda orang yang ngelakuin hal itunya gitu. Aku lihat sendiri gitu. Oh gini, oh pantesan, oh kata aku. Dan yang kaget tuh nemu apa namanya tuh ayam camani itu ayam yang warna hitam. Ya ayam dari Temanggung kan, dari tempatku. Dari ya itu yang pokoknya semuanya hitam gitu. Heeh. Bangkainya tuh ada di gudang ini, bangkainya tuh. Oh, berarti Tapi anehnya tuh nggak pernah kecium. Nggak pernah ini kedetek bangkainya. Nggak pernah kedetek. Lah gitu. Itu sih yang Yeah. anjing kok bisa gitu. Ya emang itu mungkin apa ya? Itu kan sebuah klasik ya. Bukan klasik ya, itu sesuatu yang familiar di kalangan kita apapun di lingkungan sekitar kita, apalagi di Indonesia ya. Jadi benar-benar aku setuju ya ini sih. aku sekalian cerita aja ya. Jadi emang gini. Jadi ibuku tuh juga punya warung Mas. Sampai sekarang. Nah, dulu tuh ibuku tuh belum buka warung pertama kali di desaku. Jadi emang dulu ibuku kan sering buka warung. Kalau dia kan juga kerja jadi PNS kan. PNS. Iya benar. Tapi pagi itu jam 3 tuh udah pergi ke pasar. Terus pulang nanti dia jualan dulu sampai jam 7, terus nanti berangkat kerja gitu. Oh iya, sebelum berangkat ke sekolah ya gitu ya. Dulu sempat Mas ada tetangga juga dia buka warung. Ya agak jauh sih dari rumah. Dia buka warung ya hampir sama dengan jajanan ibuku tuh. Terus sama Mas dijailin terus sampai sepi berapa bulan. Tapi karena ibu masih mikir ya udahlah, rezeki itu nggak kemana tuh, Berbulan-bulan Mas. Waduh. Berbulan-bulan akhirnya ibuku bertemulah dengan salah satu guru spiritual lah. Iya. Ketemu terus disuruh baca ini. Nah akhirnya pas diitiarin selama 1 bulanan itu warungnya langsung tutup Mas, yang jadi yang buka itu yang dari pesaingnya ibu. Ya ya gimana ya, kadang juga aku mengerti gimana maksudnya perasaan ibu Mas Teguh dan segala macam. Iya, karena mengalami itu kayak apa sih gitu. Karena iya untuk apa sih gitu kan. Untuk apa sih itu. Bahkan ini fakta yang belum pernah aku sampaikan kemana-mana ya. Jadi ibu itu kan disantet orang Mas. Waduh. Jadi disantet orang itu di tahun 2008. Mas Nanda ini berarti kuliah semester 2 ya? Mana ada 2000. Ini saya udah sekolah kan 2008? Itu 2008 aku masih SMP Mas. Iya maksudnya udah dewasa kan, udah paham. Iya gitu, ada anak kecil. Ya enggak kuliah nanti kelihatan tua. Oh iya maaf, salah berarti nebaknya umurnya. Jadi disantet orang itu 2008. Itu waktunya ya. Dan ketika ibaratnya kan aku bisa melihat, bisa punya kemampuan ini kan baru waktu kuliah. Nah, aku tuh sampai nggak sadar dari tahun itu
sampai aku bisa punya kemampuan tuh kalau ibuku disantet. Anjir. Jadi ketahuannya tuh di tahun 2019. Jadi aku sempat 10 tahun. 10 tahun mah. 10 tahun. 8, 11. 11 tahun ya, 11 tahun. Gokil. 11 tahun aku baru sadar kalau kok ibuku aneh. Jadi ibuku tuh makin kurus Mas, sumpah. Itu kurus. Aduh, kebayang lagi. Dan Iya. badannya itu kayak apa ya? Hitam lah, hitam. Nah, aku tuh sempat nangis Mas. Nangis tuh karena apa? Kok aku di Jogja sering nyembuhin orang, aku sering diminta tolong orang, tapi kok ibuku sendiri kok kelewatan. Maksudnya, paham, aku paham. Paham kan Mas? Oh sampai kayak gitu. Dalam sih. Itu bakal ngerasa kayak gimana gitu ibuku bener. Aku sampai nangis, terus aku naik gunung Mas tuh. Naik gunung. Aku ingat banget tuh naik gunung Sumbing berdua sama temanku. Sumbing. Terus di situ aku disuruh, intinya aku dapat sebuah pencerahan bahwa aku disuruh ketemu sama orang. Ketemulah aku sama bapak-bapak di Jogja. Itu di rumahnya adalah di sekitar terminal besar di Jogja. Aku curhat tuh Mas, curhat. Nah terus dia bilang gini, ya itu memang caranya dia seperti itu. Jadi memang kamu dibutakan, dalam artian dibutakan matanya, dibutakan batinnya agar gak bisa melihat ibumu seperti itu. Nah akhirnya aku cari obat tuh Mas, sendirian. Ini tanpa sepengetahuan bapak dan kakakku. Jadi bapak dan kakakku tuh mereka apa ya? Bapakku tuh tipenya denial ya. Maksudnya percaya nggak percaya, tapi setengah-setengah. Kakakku tuh dia tuh punya kemampuan, tapi memang udah lama nggak dipakai. Nah, tapi dalam segi itu dia masih mencoba untuk berpikir positif. Nah dari situ aku akhirnya singkat cerita ya Mas, ibuku dapat tetangga desa sebelah yang mau bantu dia. Pas mau bantu, si bapaknya bilang ini bisa sembuh besok, tapi intinya tuh istilahnya santetnya ini sudah jadi penyakit. Itu kan sampai penyakit, akhirnya ibu kan dioperasi. Ada suatu penyakit yang memang. Nah, ketika aku tahu bahwa itu pemikiranku benar bahwa itu santet adalah ketika ibuku tuh masuk ke rumah sakit, diperiksa tuh nggak ada apa-apa. Nah, secara medis nggak ada kosong kan, aman kan? Aman. Nah itu iya benar. Kosong aman. Itu. Anakku di rumah sakit daerah, terus dipindahlah ke rumah sakit di Jogja. Nah, penasaran kan? Memastikan. Itu sampai direkomendasikan. Sampai di sana, akhirnya nggak ketemu juga Mas. Ini penyakit tetap nggak ketemu. Terus aku bilang ya udah gimana. Nah terus 3 minggu kok ya, 3 minggu periksa. Nah disitulah ketemu bahwa ada satu penyakit di bagian perut. Nah disitu setelah operasi sampai di kemo 6 kali nggak salah. Di kemo 6 kali. Sekarang sembuh tuh. Nah posisi ibuku setelah di kemo itu gimana ya? Dikabarin tuh sama bapaknya yang nyembuhin. Iya. Besok ini kemo terakhirmu. Enggak usah kemo lagi. Loh, kenapa? Ya enggak apa-apa, pokoknya besok kemo terakhir. Dan beneran, ternyata pas malam itu ibuku tuh ditemuin suster gaib, Man. Anjir. Jadi ibuku pas di rumah sakit itu ditensi sama dimasukin dimasukin infus itu sama ya nggak terlihat lah. Itu pernah. Iya aku paham sih. Aku ceritakan juga di beberapa space juga. Nah, setelah itu ibuku pulang, temulah sama bapaknya, dikasih air, disuruh minum, disuruh mandi lah intinya. Selang 1 minggu itu aku dikabarin Mas, kalau si bapaknya yang bantu ibu itu meninggal. Selang 2 hari aku dikabarin temanku,
Iya. Aku kan sempat ketemu sama beberapa orang dan aku menemukan siapa yang menyantet ibuku orangnya tuh. Dan itu udah terkenal di daerahku. Terkenal Terkenal gimana? sering nyantet. Wah, anjing. Setelah itu 2 Kacau hari sih. setelah meninggalnya yang bantu ibuku, tiba-tiba dikabarin sama temanku yang rumahnya dekat sana. Iya. Ini meninggal juga. Dukunnya tuh meninggal. Nah, Waduh. setelah dukunnya meninggal, itu Mas, yang nyantet ibuku itu sampai nggak mau ketemu sama ibuku. Jadi Sama sekali. sama sekali. Kan gini, kalau di desa tuh kan, di desaku ya terutama, kalau kamu itu habis kena penyakit atau habis dari rumah sakit, kamu pulang ke rumah, itu pasti dijenguk. Iya, benar-benar itu udah jadi kayak budaya lah, Jadi sama di budaya. sini juga. Yang Benar-benar. yang nggak yang nggak jenguk itu cuma dia orang doang. Itu Ya, jadi orang. ketahuan lah kalau Iya, gitu jadi ya. ketahuan. Dari situlah, wah ya udahlah, alhamdulillah udah selesai gini dan ketika bapakku dan kakakku nggak percaya dengan hal seperti itu, tiba-tiba dikasih jawaban Mas. Jadi ada Iya. seorang kiai ustadz itu datang ke rumah, itu nggak ada yang ngundang Mas, Oh iya, paham, nggak paham. ada yang ngundang, cuma kakakku pernah kenal, Iya. datanglah di situ, datang terus mijet ibu, terus dikasih apa telur gitu. Nah, masku yang suruh buka. Nah, pas buka itu keluar nanah, Waduh. terus langsung berusaha kakakku bilang, ya dia bilang gini, ya antara percaya nggak percaya dan dia masih menganggap bahwa ibuku tidak disantet, tapi dengan kenyataan seperti ini, ya aku menganggap bukan masalah santetnya, tapi dia menganggap yang penting ibu sehat dah itu. Wow. Kayak gitu. Nah sampai sekarang ya alhamdulillah udah sehat dan Alhamdulillah. ternyata sekarang warungnya ibuku lagi dikerjain orang juga. Waduh. Kenapa ya sulit jadi orang baik tuh kayak gitu ya? Selalu aja. Iya, ya, gitu. Aneh kan maksudnya. Kalau jahat dijahatin nggak masalah. Ini orang baik dijahatin nggak masuk akal sih. Kok ini jadi aku yang protes? Ya nggak apa-apa, sama. Tadi kan aku yang ngebuka sebenarnya. Oh iya nih, selamat datang di podcast Squad Typing. Enggak dong, tetap dong. Aku cinta UKM pengamatan. Ya, mungkin itu angin lalu ya, bisa dipotong. Iya. Nanti bisa diedit. Janganlah, jangan biar maksudnya kan biasanya si Mas admin ini kan, host ini biasanya nanya-nanya yang lain. Nanya, ini sekarang kan ya sama aja berbagi cerita. Wah, emang sih aku gitu Mas, yang aku nggak paham tuh orang baik selalu aja gitu kan. Nggak paham sih itu aku. Tapi yang sekarang tuh gimana Mas? Masih udah ketahuan dengan kondisi Mas sekarang kan beda lagi kayak dulu gitu. Untuk seperti kayak yang nebus dosa dulu, kenapa sih ibu sendiri gitu kan? Yang sekarang gimana tuh? Kalau yang sekarang ya alhamdulillahnya aku perlahan buat cari tahu ini dari mana. Oh karena, iya. takutnya energi-energi yang dari dulu dari santetnya itu yang masih ada, tapi kalau aku pikir yang santet udah nggak ada sih. Tapi besok ini rencana minggu depan aku sama temanku mau bersihin rumah sih, maksudnya minta bantuan teman juga. Oh iya. Jadi nggak terlalu bergerak ini ya sendiri lah ya kita gitu. Ya. Tapi iya sih mudah-mudahan itu lancar perjalanannya, mau gimana pun juga kan. Tetap sesuatu yang dimulai harus diselesaikan kan. Terus ini Mas, tadi kan ya ceritanya Mas Teguh tentang rumah nih. Ada cerita apa lagi Mas? Dulu tuh apa ya namanya, istilah ya aku kayak anak yang jarang nengokin ibu ketika di luar kota kuliah dan kerja gitu. Makanya kabar-kabar yang aku dapatkan dulu tuh kayak angin lalu yang udah deh semua bakal baik-baik aja kok gitu. Hanya lewat telepon tiap bulan suruh pulang. Kadang
akunya selalu ngeles. Nanti ya mam, lagi ada kerjaan gini gitu. Intinya terlalu asik lah dengan dunia sendiri gitu. Kayak ada lagunya kan juga kan, terlalu asik dengan dunia sendiri gitu. Nah, setelah aku pulang tuh di 2000 yang tadi aku ceritain, di tahun itu tuh satu persatu ya muncul mas, kayak nunggu aku santai di rumah gitu, kayak nunggu aku dulu di rumah baru oh ini tuh gini, oh ini tuh gini. Padahal jujur mas, sama sekali aku niatan pulang ke rumah tuh karena kerjaanku ditempatkan di kota ini gitu. Jadi aku pulang bukan benar-benar pulang karena ingin pulang gitu, semuanya serba kebetulan gitu. Dan setelah warung lurus semuanya, kenapanya, dan sampai saat ini tuh warung posisinya tutup juga mas. Yang niatnya rencananya ya udah deh tak bikin ruang kerja yang lebih proper gitu buat kerjaanku di dunia kreator dan pekerjaan yang sebentar lagi sudah selesai gitu kan. Jadi curhat pekerjaan. Nah, maksudnya aku tuh percayanya oh ya udah deh, mungkin memang benar cara Tuhan bekerja tuh nggak selalu tentang apa yang kita inginkan gitu. Kadang datang itu sesuatu yang kita butuhkan kan. Oh ya udah deh, kata aku tuh. Ya udah deh, emang anak pertama laki-laki. Ya udah waktunya nebus belasan tahun di luar, jauh dengan ibu, jauh dengan adik, jauh dengan bapak gitu. Ya wis, aku di rumah mengusahakan semuanya baik-baik saja gitu. Walaupun setelah warung tuh pernah masih ada yang hal-hal aneh, tapi aku anggap selesai dengan catatan udah, daripada usaha dilanjutin, kejadian yang kedua kali, ya berapa sih mas untung warung mas kalau kita hitung-hitungan gitu kan, cuman buat ada aktivitas kan ya, walaupun ada untungnya gitu, tapi kan nggak ada yang sebanding dengan harga nyawa. Maksudku tuh aku nggak mau nyawa jadi taruhan gitu. Apalagi kan udah tahu orangnya kayak gimana yang ngelakuinnya gitu, sifat baik dan buruknya. Kebaikan yang hanya menutupi keburukan itu kan yang paling bahaya gitu mas. Di depan baik, di belakang buruk, itu yang lebih susah ditebak kan. Iya. Nah, makanya di semenjak kejadian itu dan aku sekarang di sini kayak apa ya? Kayak ngerasa ya udah mah, waktunya di rumah gitu. Tenang, semua bakal baik-baik aja, walaupun kadang aku juga ngerasa anjing belum siap sih sebenarnya gitu, belum mampu sih. Tapi untuk sekedar bikin dua orang tua aman, nyaman, tenang, kayaknya masih bisa gitu. Kayak yang ngedenger hal-hal kayak gini, suara atau apa, pasti kan ibu nyangkut pautin mas. Takut ada ini lagi gitu-gitu kan. Nah aku yang selalu bilang, enggak mah, tenang. Orang sakti kok gitu, bercandanya sambil bercanda. Kok kamu suka bercanda gini? Enggak, udah jangan. Kan yang paling bahaya dari sebuah kejadian yang sudah terjadi itu traumatisnya mas. Traumanya itu yang menurutku yang dirasakan ibu sampai saat ini masih ada trauma. Itu yang paling apa ya, yang sampai saat ini berusaha. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan Posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.